Oke, di kecepatan dan percepatan 2D dan atau 3D. Nah, konsepnya sebenarnya sih sama aja kayak di satu dimensi. Nah, kita masuk ke kecepatan kata-kata dulu ya. Kecepatan kata-kata. Nah, intinya kecepatan kata-kata apa kalau di satu dimensi? Dia perpindahan kan ya? Perpindahan data air yang dialami selama interval waktu tertentu. Tapi di sini lebih ditekanin lagi nih, kalau ini tuh vektor. Oke. Jadi intinya perpindahan waktu tertentu. Atau bisa kita tulis nih jadi gini. AVG kan ya kata-kata. Nah, vektor sama dengan itu dia delta R per delta T sama dengan, nah kan ini main 3 dimensi, jadi perubahan di X nya sendiri, di sumbu X nya arahnya I, perubahan di sumbu Y nya ini arahnya J, ditambah perubahan di sumbu Z nya nih, nah ini arahnya K, dibagi dengan delta T. Oke, nah ini kan tadi ya, jangan lupa nih, kalau yang topi-topi ini dia arah I, ini dia arahnya di sumbu X, misalnya di sumbu X. Nah ini X, ini Z, ini Y. Nah berarti kalau si I ini apa, arahnya di sini kan ya. Kalau plus I berarti dia ke kanan, kalau min I dia ke kiri. Nah kalau plus J berarti dia ke atas, min J ke bawah, Z juga gitu. Di sini plus, di sini minus. Oke, nah jadi kalau kita pisahin kayak gini, delta X dibagi dengan delta T, I ditambah delta Y, delta T ini J ya, J topi, ditambah dengan delta Z per delta T. Nah ini kalau kita pisahin, nah dia perubahan di setiap sumbunya. Oke, misalkan ya, contoh. Nah ini posisi pertama kita sebut X1 ya. X1 itu dia apa? Di sini misalkan min 3,0 meter. Nah dia di I. Nah ini min I berarti dia arah negatif nih, ditambah dengan 2,0 meter. Nah ini J. Oke, ditambah dengan 5 meter, 0. Nah ini arah di K. Kemudian posisi kedua nih, posisi kedua dia di 9 meter, dia arahnya di I plus dengan 2, dia arahnya di J, ditambah dengan dia 8. Nah dia pindah nih kan posisi ke satu tuh ini posisi ke satu, ini posisi kedua, dia pindahnya selama 2 second nih misalnya, delta T nya selama 2 second. Nah berapa perpindahannya, berapa kecepatan kata-katanya tuh, berapa kecepatan kata-katanya. Oke, berarti kan dikurangin aja. Nah yang di sini berarti kita kurangin tiap komponennya, akhir kurang awal kan ya, akhir kurang awal berarti apa, 9 dikurang 3 dia 12, di sini 12 meter arahnya I. Nah ini coret kan ya, dia hilang nih yang di J, ditambah dengan 8,5 dia 3,0 meter arahnya di K. Nah berarti yang di sumbu Y nya dihilang, dibagi dengan 2, jadi kecepatan kata-katanya 6 meter per second. Ini dia di I. Nah ditambah dengan 3 bagi 2, 1,5 kan ya, 1,5 meter per second, dia di J, di K, di sumbu Z, ini di sumbu X nih. Oke. Nah dapat nih di sini, kalau dia nih komponennya nih, komponen di sumbu X nya kan ya, ini X di sumbu Y nya. Nah ini kecepatan kata-katanya. Nah terus kan di sini kita punya arah kan ya, arah kecepatan kata ini sama kayak arah perpindahannya. Nah dia sama arahnya. Oke, nah lanjut. Kita masuk ke kecepatan sesaat. Nah,
kalau keterangan saat itu kita tulisnya V doang. Berarti apa? dr per dt. Nah, kecepatan saat ini dia arahnya itu nih, arahnya dia garis singgung atau ini tangen dari lintasan. Nah, misalkan ya, kan gini, misalnya ini ada 2 dimensi dulu nih yang lebih gampang. Nah, 2 dimensi, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, misalkan ya, ini lintasan partikel nih, Nah, ini posisi ke-1 dia di sini nih, posisi ke-1 dia di sini. Nah, ini R1, ini posisi kedua nih di sini. Nah, ini R2 vektor. Nah, perpindahannya apa? Perpindahan ini kan ya. Nah, arahnya gini. Ini delta E kan nih. Oke, berarti kalau kita ngomongin sesaat berarti apa? Si R2 ini nih, misal kita sesaat di sini di posisi 1. Nah, berarti R2 ini kita pindahin sini sampai delta R ini mendekati 0. Ketika mendekati 0 jadi dr kan ya, berubah jadi dr dia. Nah, kita tinjau nih di sini. Kecepatan saat di sini berarti dia merupakan garis tangennya. Nah, garis tangen itu aja garis singgung. Kalau ini bakal sering ketemu nih istilah tangen, itu samanya kayak garis singgung. Berarti garis singgung di sini sama dengan V AVG, V rata V ini saat V doang. Oke, tahu nih gua kasih grafik lain ya. Nah, ini Y sama X. Nah, misalkan ya, ini lintasannya gua bikin gini. Oke, nah partikelnya misalnya ada di sini. Nah, ini kan lintasan partikel. Nah, yang putih-putih ini dia lintasan. Nah, misalkan ya partikel dia jalan kayak gini. Nah, kecepatan itu apa? Garis singgung kan ya, berarti dia garis singgung sini dia. Nah, ke sini. Nah, ini V. Nah, ini komponennya. Ini V di Y. Nah, ini komponen di sini. Ini V di X. Oke. Nah, gitu. Jadi dia punya komponen. Oke, kalau kita lanjutin lagi nih rumusnya tadi. V itu V saat ini operator dia kita pisahin. Nah, R kan nih kita munculin. R jadi apa? Posisi XI plus YJ plus dengan XYZ ya. ZK. Oke. Atau bisa kita ubah nih jadi dx per dt dia di I ditambah dengan dy per dt dia di J ditambah dengan dz per dt dia di K. Oke. Nah, jadi nih sini, nah ini yang dz per dt ini sama dy per dt ini dia merupakan komponen skalar ya. Nah, ini komponen skalar. Kan kalau vektor itu intinya vektor tuh tambah arahnya aja I, J, K. Nah, tapi kalau skalar ini, nah ini skalar di X, skalar di Y, skalar di Z, di sumbu Z. Atau bisa kita tulis nih kayak gini. V sesaat itu sama dengan V di X nya. Ini gua. Nah, jadi udah nggak ada topinya lagi. V di X arahnya di I ditambah dengan V di Y arahnya J. Nah, ditambah dengan V di Z arahnya K topi. Nah, ini kecepatan di X, kecepatan di Y, kecepatan di Z. Nah, ini arahnya. Jadi dia nggak usah kasih vektor lagi karena ini skala kayak. Nah, terus magnitudo nih, istilah magnitudo.
magnitudo. Jadi magnitudo itu apa? Itu, nah misalkan nih ada 2 dimensi. Nah, 2 dimensi. Ini Vx, ini Vy. Di magnitudo ini dia besar kan nih. Nah ini nih total lah. Begitu total lah. Nah total lah magnitudo. Nah jadi pakai Pythagoras. Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat atau ditambah z nanti sini. Nah gitu. Dia bedain. Kalau skalar itu dia di masing-masing ya. Kalau skalar. Atau skalar itu tanpa arah. Nah ini kalau magnitudo itu jumlah dari semuanya nih. Besar ya. Nah, magnitudo. Oke, kita masuk ke percepatan. Nah, jadi kita masuk ke percepatan kata-kata dulu ya. Intinya percepatan kata-kata. Percepatan kata-kata itu apa? Dia perubahan kecepatan kan ya. Dari V2 dikurang dengan V1 dibagi dengan interval waktunya dia delta T. Oke. Jadi bisa kita tulis nih percepatan kata-kata AVG. AVG sama dengan delta V dengan delta T. Oke. Nah, kan ada perubahan kecepatan kan ya sini. Nah, misalkan ya, kalau ada suatu partikel nih, ada partikel dia bergerak dengan V. Nah, terus misalnya V-nya 10, dia berubah jadi V-nya misalnya 9. Nah, ini ada percepatan pastinya. Atau jadi nambah gitu, ada percepatan. Atau tadi kan kesini arahnya. Nah, tiba-tiba di posisi sini dia akan agak kayak gini. Dia jadi kayak gini kecepatannya, pindah arah. Nah, ini juga ada percepatan. Pasti ada percepatan. Nanti arahnya ke sini dia percepatannya. Nah, oke. Nanti bahas lagi lebih lanjut. Nah, jadi kalau ini kan kata-kata ya. Nah, tadi kalau misalnya ada perubahan kecepatan arahnya atau magnitudonya, berarti itu mengindikasikan ada percepatan. Nah, sekarang percepatan ini sesaat. Nah, percepatan sesaat kita tulis A doang, A vektor. Itu dv per dt kan ya. Berarti bisa kita ubah ini operator d-nya kita keluarin. Ini vx i ditambah dengan vy arahnya j dengan vz ini arahnya k. Oke, berarti kita bisa ubah jadi dvx per dt ini arahnya di i ditambah dengan dvy per dt ini arahnya di j tambah dengan dvz per dt ini arahnya di k. Oke, kayak biasa nih, berarti ini yang dv ini dia skalar ya, tanpa arahnya, tanpa si k. Ini k nya nggak masuk nih, ini si k nya nggak masuk. Ini juga nih, berarti ini skalar kan, ini komponen skalar dari x, ini dari y, ini dari z. Oke, berarti bisa kita ubah percepatan sesaat itu dia apa? A di x i, ini bentuk lainnya A di y j ditambah dengan A di z k. Oke, nah misalkan nih ada, ini biar kelihatan aja nih visualisasinya. Kita main 2 dimensi, y ini x. Misalkan nih ada partikel jalan gini. Nah partikel dia di sini, misalkan di sini. Nah ketika di sini dia kecepatannya kemana? Dia ke sini. Nah kecepatan ini gue panjangin lagi ya. Nah ini kecepatan ke sini, A-nya. Nah berarti dia punya komponen di ini, komponen di y, ini komponen di z, di x. Oke. Nah ini magnitudonya berarti.
waktu dia gabungan dari Y sama Z, Y sama X. Nah kenapa nih gue bisa ke bawah gini nggak ngikutin jalurnya. Oke, jadi nah dia tuh gini misalkan, jadi percepatan itu dia yang narik ini lintasannya kan, dia jalannya ke sini kan ya. Nah terus dia belok nih, berarti percepatan dia ngarah ke sini. Ketika partikel di sini ditarik nih sama percepatan, ditarik dia belok. Nah kalau nggak ada percepatan ke sini dia lurus terus gitu. Contoh yang lain yang paling umum banget yang udah familiar banget dah. Nah, lu udah sering ketemu nih. Apa nih? Ini bumi. Nah, ini bumi, ini Indonesia nih sini. Ya gitu lah pokoknya. Nah, terus kita kenal namanya apa? Misalnya apa? Satelit. Nah, satelit. Ini ada PV-nya, biasanya ada panel voltaiknya sini. Nah, satelit itu dia jalannya gimana? Dia ngitarin bumi kan ya? Nah, gini dia ngitarin bumi. Nah, kenapa dia bisa melengkung gini? Dia bisa bulat. Karena ada percepatan ke tengah. Ya enggak? Percepatan sentripetal. Nah, ketika kan dia kecepatan kemana? Kecepatan saatnya ke sini kan ya? Ini kecepatan saatnya dia arahnya tangan dari lintasan kan. Nah, karena ada percepatan ini, percepatan sentripetal, dia ditarik nih. Ketika dia mau lurus ke sini terus dia ditarik sama percepatan sentripetal sama gravitasi. Nah, dapat ini percepatan gravitasi ya atau sentripetal. Nah, gravitasi. Nah gitu. Jadi fungsinya dari percepatan dia narik. Ketika ini lintasan bulat ditarik dia ke tengah. Nah gitu. Oke. Sip.